Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nadira Alfarisa Aritonang dari kelas Sistem Informasi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan awal dari pembangunan suatu proyek sistem informasi. Di sini saya mengambil judul dengan judul proyek perancangan program sistem informasi manajemen proyek pada PT Madani Kreatif Teknologi, di mana PT Madani Kreatif Teknologi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan konsultasi, pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, microcontroller, dan pengolahan data. Lalu tujuan dan sasaran proyek ini yaitu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen proyek sedang berjalan saat ini, untuk merancang suatu sistem informasi manajemen proyek berbasis website yang memudahkan karyawan dalam melakukan laporan pekerjaan pada setiap harinya, lalu untuk memudahkan dalam proses monitoring setiap proyek yang sedang berjalan dalam suatu perusahaan. Sasaran proyek ini berdasarkan dengan tujuan yang dibangun sistem ini, maka sasaran proyek ini tentunya ditujukan untuk seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, mulai dari pemimpin sampai dengan karyawan biasa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manfaat dari pembangunan sistem ini, yaitu memudahkan kegiatan operasional dalam pengelolaan proyek atau manajemen pada perusahaan, mempermudah pimpinan dalam proses pengawasan atau monitoring setiap proyek yang sedang berjalan dalam perusahaan. Yang ketiga, memudahkan karyawan dalam proses pembuatan laporan pekerjaan. Sedangkan metodologi pengembangan sistem yang dipakai dalam proses perencanaan pembangunan sistem ini yaitu menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall ini adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam klasik file cycle atau siklus hidup klasik, yang mana metode ini menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Setelah itu, selanjutnya adalah diagram WBS dari perancangan proyek sistem informasi tersebut. Pada tingkat 1, diagram WBS ini terdapat investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain, konstruksi, dan terakhir adalah implementasi. Yang pertama adalah investigasi awal. Investigasi awal di tingkat 2 memiliki proses dengan mengumpulkan data dari PT Madani Kreatif Teknologi, selanjutnya mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi pada PT Madani Kreatif Teknologi, yang ketiga membuat rumusan proyek charter dari alur proses sistem informasi yang terjadi, lalu yang keempat adalah pembuatan dokumentasi aktor hasil dari investigasi awal pada sistem informasi. Di tingkat ketiga, pada tahap 1.1 melakukan wawancara dengan pemilik PT tersebut. Yang kedua, mengumpulkan dokumentasi hasil dari wawancara. Pada tingkat 4, tahap 1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat janji dan mendapatkan persetujuan oleh pemilik PT Madani Kreatif Teknologi untuk melakukan wawancara. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan pemilik. Selanjutnya yang keempat, membuat dokumentasi dari hasil wawancara tersebut. Selanjutnya,
Di tingkat ketiga 1.1.2. Tingkat keempatnya, setelah mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara ini, di tingkat keempat yaitu melakukan dokumentasi. Selanjutnya kembali lagi ke tingkat 2, 1.2, mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi di PT Madani Kreatif. Di tingkat ketiganya, terdapat membuat alur proses dan dokumentasi sistem informasi yang terjadi pada PT Madani Kreatif Teknologi. Selanjutnya di tingkat 2 lagi terdapat membuat rumusan proyek charter dari alur proses sistem informasi yang terjadi. Di tingkat 3 terdapat permasalahan pada sistem informasi. Jadi di tahap ini kita sudah mendapatkan permasalahan yang ada di PT tersebut. Selanjutnya, setelah mengetahui permasalahan, maka membuat estimasi biaya proyek yang akan dibangun berdasarkan dengan masalah yang ada. Setelah membuat estimasi biaya, yaitu mengumpulkan dokumentasi dari hasil proyek charter yang akan dibuat. Pada tingkat keempat, terdapat menganalisis. Pada tingkat keempat di tahap 1.3.1, terdapat menganalisis masalah pada suatu proyek. Setelah menganalisis masalah, membuat hasil analisis masalah yang terjadi. Setelah itu, membuat dokumentasinya. Kembali lagi ke tahap 1.3.2, estimasi biaya proyek yang akan dibangun dapat dijabarkan pada tingkat 4 dengan mengidentifikasi estimasi biaya dalam proyek yang akan dibangun. Selanjutnya, mengidentifikasi biaya pengembangan sistemnya, dan lalu membuat dokumentasi estimasi biaya yang akan digunakan. Di tingkat kelima, terdapat hasil dari di tingkat kelima tahap 1.2.1.3.2.2, yaitu sudah terdapat hasil dari estimasi biaya perangkat lunak yang akan digunakan pada proses pengembangan nanti. Kembali lagi ke tingkat 3 pada proses 1.3.3, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil proyek charter sistem informasi, dapat dijabarkan pada tingkat 4, yaitu dokumentasi hasilnya dan dokumentasi hasil biaya estimasi. Yang terakhir, pada tingkat 2 1.4, pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem informasi PT Madani. Tingkat ini dapat diturunkan ke tingkat 3 dengan lebih rinci, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal dan membuat dokumentasi akhirnya. Selanjutnya, proses mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal ini dapat dirincikan lagi menjadi hasil dari dokumentasi wawancara dengan pemilik, lalu dokumentasi alur proses sistem informasi, dan terakhir dokumentasi hasil proyek charter alur proses sistem informasi. Selanjutnya, di tahap kedua, yaitu analisis masalah. Di sini memiliki 3 bagian, yaitu mengetahui detail masalah dan mempelajari hasil dari identifikasi hasil dari investigasi awal tadi. Selanjutnya, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Yang terakhir, pembuatan hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem informasi. Tahap mengetahui detail masalah dan mempelajari hasil investigasi awal ini dapat dikembangkan pada tingkat 2, jadi melakukan observasi untuk menganalisis masalah sistem informasi. Bagian ini
dapat dijelaskan lagi secara rinci dengan membuat surat izin melakukan observasi. Yang kedua, mengirimkan surat tersebut kepada pihak pengelola. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan untuk melakukan observasi. Setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan observasi, maka dilakukannya lah observasi ke PT Madani Kreatif Teknologi. Yang terakhir adalah melakukan dokumentasi dari hasil observasi pada PT tersebut. Pada tingkat 2, kembali lagi pada tingkat 2 yang menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi ini dapat diturunkan menjadi mengumpulkan hasil observasi untuk menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem. Tahap itu dapat kita jabarkan lagi pada tingkat keempat, yaitu hasil akhir dari dokumentasi masalah pada sistem informasi dan hasil analisis masalah yang terjadi. Kembali lagi ke tingkat 2, pembuatan hasil akhir analisis ini dapat kita jabarkan lagi pada tingkat ketiga, yaitu mengumpulkan hasil analisis masalah pengembangan sistem. Jadi, setelah melakukan observasi, setelah melakukan analisis hasil observasi, maka pembuatan hasil akhir analisis masalah dari pengembangan sistem tersebut dengan cara mengumpulkan hasil analisis masalah pengembangan sistem tersebut dan membuat hasilnya, lalu mendokumentasikan hasil wawancara tersebut dan menentukan permasalahan apa yang terjadi pada pengembangan sistem tersebut. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini pada tingkat 2 memiliki 3 tahap, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem informasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Yang ketiga, pembuatan hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi. Tahap pertama dari tingkat 2 ini dapat kita turunkan menjadi mempelajari dan memahami hasil investigasi awal. Jadi, untuk mengumpulkan data ini, kita harusnya sudah mempelajari dan memahami hasil investigasi awal yang berisikan masalah yang terjadi pada sistem informasi di PT Madani Kreatif Teknologi tersebut. Jadi setelah mempelajari dan memahami hasil investigasi awal, dilakukan tahap selanjutnya, yaitu mempelajari dan memahami hasil analisis masalah pada sistem tersebut. Kembali lagi pada tingkat 2, yaitu bagian menentukan kebutuhan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Dapat dijelaskan dengan cara dapat diturunkan pada tingkat 3, yaitu menelusuri, memahami, menganalisis kebutuhan sistem. Setelah itu mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Bagian mengumpulkan mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem informasi teknologi ini dapat kita turunkan pada tingkat 4, yaitu hasil dokumentasi analisis kebutuhan sistem dan dokumen hasil kebutuhan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Selanjutnya, ke tingkat 2, bagian 3, pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Diturunkan ke tingkat 3 menjadi mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi dan membuat kebutuhan hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi pada PT Madani Kreatif Teknologi. Tingkat membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem ini dapat diturunkan lagi dengan jadi hasil dokumentasi hasil akhirnya. Selanjutnya, pada tahap 4, yaitu desain.
Di sini desain memiliki 7 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Tahapan ini dapat diturunkan pada tingkat 3 dengan mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan pengembangan sistem informasi, lalu membuat rancangan selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Pada bagian ini dapat kita buat pada tingkat ketiga dengan membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem informasi tersebut. Selanjutnya, membuat dokumentasi hasil desain IRD yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu desain diagram kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Dapat dirincikan lagi dengan membuat rancangan desain kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dan membuat dokumentasi hasil dari use case diagram tersebut. Pada tahap keempat, yaitu desain interface untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi, dapat dilakukan dengan membuat rancangan desain interface, lalu membuat hasil dokumentasi dari desain interface yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi yang telah dibuat dengan melakukan dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD pada sistem informasi. Selanjutnya, melakukan hasil desain program kebutuhan fungsional atau use case dan dokumentasi hasil desain interface untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Di tahap ke-6, ada menentukan desain sistem informasi. Setelah mempelajari hasil desain setelah tadi mendapatkan dokumentasi hasil desain interface untuk sistem informasi ini, selanjutnya yaitu untuk mempelajari dokumentasi hasil desain yang sudah dibuat dan menyesuaikan desain tersebut, lalu menetapkan desain yang akan digunakan pada sistem ini. Selanjutnya, di tahap ke-7 yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir desain yang akan digunakan pada sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi ini, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil akhirnya. Tahap kelima yaitu konstruksi. Di konstruksi ini terdapat 7 bagian juga. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi desain akhir yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah itu, mempelajari hasil dari dokumentasi desain akhir untuk proses konstruksi sistem ini atau proses pembangunan sistem. Tahap kedua, membuat user interface sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Pada bagian ini, kita membuat coding user interface sistem informasi, melakukan testing dan evaluasi user interface tersebut, dan membuat dokumentasi hasil user interface-nya. Tahap ketiga, membuat database sistem informasi kreatif, membuat desain interface, membuat database sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan cara membuat coding database sistem, melakukan testing dan evaluasi juga, dan yang terakhir dokumentasi coding proses dan hasil evaluasi pembuatan database. Tahap keempat yaitu membuat coding proses sistem informasi
PT Madani Kreatif Teknologi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat coding proses sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi, melakukan testing dan evaluasi proses sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi, dan terakhir membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem informasi tersebut. Selanjutnya, tahap kelima, integrasi user interface, database, dan proses sistem informasi. User interface, database, dan proses sistem informasi sebelumnya telah dibuat, lalu dilakukannya integrasinya. Setelah membuat integrasi, maka kita juga membuat hasil dari integrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi tersebut. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu uji coba sistem. Setelah melakukan uji coba, selanjutnya pada tahap ke-6 yaitu uji coba sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Pada bagian ini kita melakukan uji coba testing pada sistem yang telah dibuat tahap desain tadi. Selanjutnya mengumpulkan hasil dokumentasi terkait dengan uji coba sistem tersebut. Setelah melakukan uji coba testing ini, kita membuat hasil dokumentasinya. Setelah mengumpulkan dokumentasi ini, maka jadilah hasil akhir dari dokumentasi evaluasi testing pada sistem tersebut. Tahap terakhir, yaitu tahap ke-7, pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumentasi terkait instalasi dan konfigurasi sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi, selanjutnya membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem. Pada bagian mengumpulkan terkait instalasi ini, setelah mengumpulkan maka kita mendapatkan dokumentasi hasil user interface sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Selanjutnya dokumentasi dari database, dokumentasi coding proses sistem, dokumentasi hasil integrasi, dan dokumentasi terkait hasil uji coba sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Yang terakhir adalah implementasi. Tahap implementasi ini setelah proses install, maka dilakukan uji coba implementasi sistem yang telah dibuat tersebut. Yang terakhir, membuat hasil dari implementasi sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Itulah diagram WBS yang telah diagram WBS dari perancangan proyek sistem informasi pada PT Madani Kreatif Teknologi. Sekian penjelasan perencanaan awal pembangunan perancangan program sistem informasi manajemen proyek pada PT Madani Kreatif Teknologi yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.